Tak bisa. Seimbangkan tengahnya. Ya. Baru nanti yang sebelah kanan, tangan pundak kanan tah. Kalau tawaf itu terbuka, jadi dia dibawa ke tiak kanan seperti Ustaz nih. Iya. Pundak kanan tak dulu kasih kelihatan. Kasih ada di, ya begitu. Diikuti Ustaz. Nah, kemudian nanti dimasukkan kemana Ustaz itu? Iya. Iya. Sini. Oh, di belakang. Supaya kuat ke nanti. Baru tutup. Nah, gini. Ini nanti pundak kanan tak kelihatan. Nah, gitu. Iya. Tengah ini Ustaz tutup terus. Iya ini kan nanti bergerak di sini. Oh, bisa dibuka ya? Iya, bisa aja. Aman, Jin. Oke. Kan bisa nanti juga kalau kita pakai salempang ini tabi saya. Jadi dia berfungsi juga bisa sebagai penahan di pundak sini. Oh, iya ini. Kan ini tetap kita bawa, Pak ya. Tetap tas ini kita bawa untuk simpan kita punya handphone, sendal. Lebih bisa dibawain daripada celana dalam nih. Iya, betul. Ini bukan pakaian, jadi enggak masalah kalau dibawa, walaupun berjahit. Ini nanti masuk di ujung, Pak. Iya. Di sini. Ya. Bisa juga digulung dengan Kan ada nanti ikat pinggang tetap kita pakai. Oh, pakai ikat pinggang. Iya, ikat pinggang kita pakai ikat pinggang biar lebih kuat. Iya. Begini. Iya, nantilah kita pakai tah. Iya. Bisa tong juga sebenarnya ada peniti kalau mau peniti. Kan biasa juga dibuka lagi kalau. Iya, itu dia kalau peniti agak repot kalau mau diubah. Nah, gitu. Ya, makasih banyak. Kalau lagi sholat kita dalam kondisi begini, pundak kanan dan kiri itu harus tertutup dua-dua. Kalau sholat. Kalau tawaf, begini dia modelnya kalau tawaf. Sa'i, bagaimana modelnya kalau sa'i, Pak? Tutup lagi dua-dua. Dari hotel? Kalau dari hotel bagaimana? Iya. Nanti pas mulai tawafnya Baru dibuka. Oke. Iya, tawaf dibuka. Nanti selesai mau sholat di belakang makam Ibrahim baru. Oke. Begitu. Bisa, insya Allah Pak Di? Iya. Kalau sudah banyak ibu-ibunya bisa. Karena di Mekah sekarang lagi juga cukup panas sama Ji seperti di sini. Jadi silahkan. Ayo Bapak Ibu silahkan kita merapat ke pelataran miniatur Ka'bah. Silahkan ayo tabe. Ya boleh bapak-bapaknya sebelah kanan sini, sebelah kiri. Ibu-ibunya sebelah sini boleh. Insya Allah. Sebenarnya besar aja suara aku ya tapi. Ini bikin repot kok. Berak. Cek. Baik. Bapak Ibu mohon tidak melewati dulu garis ini biar kita jelas. Sebelah sini. Ya. Ibu-ibunya sebelah sini, boleh. Enggak, di sebelah sini kita berdiri. Kita kan mau jalannya ke sana. Nah, mohon perhatiannya dulu Bapak Ibu, tapi bismillah.
Jadi sekarang ini kita berada di pelataran miniatur Ka'bah. Salah satu fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kita di asrama haji ini Embarkasi Makassar untuk lebih membuat kita faham dan insya Allah bisa lebih khidmah dalam prosesi manasiknya. Ada miniatur Ka'bah dan ada juga miniatur tempat sa'i, Safa dan Marwah. Nah, untuk prosesi tawaf tadi, tawafnya berapa kali putaran? 7 kali putaran. Jadi ini ketetapan dalam syariat, walaupun mungkin tenaga kita, kekuatan kita masih bisa lebih dari itu, tapi syariat telah memutuskan 7 kali saja. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Kemudian saya ingatkan kembali, tawaf itu harus wudu atau tidak? Harus dalam keadaan wudu, harus dalam keadaan suci, terjaga wudunya. Jadi pastikan dalam prosesi kita mau melaksanakan ibadah umroh, kita yang paling tahu kondisi metabolisme tubuh kita, Bapak Ibu. Yang saya maksudkan metabolisme di sini, kalau kita orangnya suka pipis, suka kencing, maka yang dihindari apa? Memperbanyak minum. Saya tidak larang untuk minum, tapi kalau kita tahu kita orang yang suka kencing-kencing, maka kurangi, jangan terlalu banyak minum. Minum secukupnya saja. Dan ingat Ki, di Masjidil Haram itu insya Allah banyak air zam-zam yang kita bisa minum kalau kita haus, begitu. Dan kita minum sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita orangnya juga untuk menghindari juga nanti seperti kasus yang saya sampaikan tadi dalam materi, kasus yang harus pada akhirnya buang air besar. Ya, jadi kita kontrol lah bagaimana pelaksanaan ibadah umrah kita ini supaya tidak terkendala dengan persoalan kita harus ke toilet. Ya, kita harus ke toilet. Karena tantangannya kalau misalnya kita langsung berangkat kemudian masuk Mekah, tantangannya itu kita harus atur sedemikian rupa itu. Kita harus atur makan dan minum kita. Saya tidak menghalangi Bapak Ibu dalam proses makan dan minumnya, tapi kembali lagi kita lah yang paling tahu jam-jam kita untuk buang air itu, metabolismenya itu kapan. Biasanya kita yang paling paham. Mudah-mudahan ya kita tidak terhalangi dengan teknis itu semua saat pelaksanaan umrohnya. Dan kita nanti insya Allah itu umrohnya di malam hari. Jadi biasanya kita sudah lepas dari proses buang air kalau di malam hari. Itu bagusnya kalau di malam hari. Jadi insya Allah untuk itu kita bisa antisipasi. Nah, taruhlah kita sudah tadi menjelaskan terkait dengan ihramnya, ya kita sudah menjelaskan pakaian ihramnya. Sekarang saya tanya Ki, pada saat kita membaca niat untuk ihram, apa yang kita baca? Apa tadi yang kita baca? Nah, umratan gini. Umratan. Teredit dulu sebelumnya tetit umratan. Ini kata kuncinya. Labbaik Allahumma umratan. Itu sama posisinya kita Allahu Akbar dalam sholat. Pembuka dari ibadah kita. Jadi jangan lupa itu. Dan insya Allah akan diingatkan untuk itu. Labbaik Allahumma umratan. Oke. Nah, kemudian kalimat talbiyah disunnahkan setelah itu. Ya, memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dan seterusnya. Baik, sekarang kita mau praktekkan langsung untuk tawafnya, Bapak Ibu. Tawaf 7 kali putaran. Dan kita jadikan posisi Ka'bah itu di sebelah pundak kiri kita. Di sebelah kiri kita. Ka'bah, kemudian kiri kita di sebelah pundak tersebut. Oke? Jadi kita akan memutari Ka'bah itu berlawanan dengan putaran jam. Oke? Bisa semua ya? Kemudian pada saat kita mau memulai di putaran pertama, pastikan posisi kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Posisi dengan Hajar Aswad. Bukan Ustadz itu, tapi Hajar Aswad. Bukan Ustadz Rahman. Ya, Hajar Aswad ini. Nah, lurusannya itu biasa ada lampu. Tadi digambar di slide itu ada lampu hijau. Itu petanda bahwa itu selurusan sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi walaupun kita posisinya agak jauh dari Ka'bah, ya, sebelah kanan kita ada lampu hijau menandakan sejajar dengan Hajar Aswad, itu bisa menjadi acuan kita bahwa kita sudah ada pada posisi Hajar Aswad.
Dan setiap di posisi Hajar Aswad, disitulah kita istilam tadi. Istilam itu mengangkat tangan kanan, telapak tangan kanan kita diperhadapkan ke Hajar Aswad. Coba semua telapak tangan kanannya Bapak Ibu. Kemudian mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Dicium atau tidak dicium tangan kita? Kenapa enggak? Karena enggak langsung. Kapan baru disyariatkan dicium telapak tangan? Kalau bisa bersentuhan langsung tangannya dengan Hajar Aswad. Kalau suaminya dicium? Boleh. Tapi nanti nih, bukan saat kita tawaf. Berpahala tidak cium suami? Bisa nggak nih ini? Belum juga. Baru kini mau pergi, belum orang pulang. Baik, coba kita jalan putaran pertama. Bismillah, silahkan. Ayo. Oke, kita jalan. Saya katakan tadi dalam penjelasan materinya sambil jalan Bapak Ibu ya. Kita memperbanyak doa, zikir, atau misalnya mau baca Quran juga. Ya silahkan sebanyak-banyaknya. Zikir apapun itu, doa apapun itu, boleh untuk kita baca. Di samping kiri kita ini ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini tidak ada keutamaan khususnya, tidak ada syariat untuk menyentuhnya, mengesapnya, atau keutamaan untuk secara khusus lah. Tidak ada keutamaan-keutamaan seperti itu. Makanya tidak ada syariat untuk menyentuhnya, untuk kita berdoa langsung dengan menyentuhnya, dan yang semisalnya itu tidak ada. Jadi kalau ada orang-orang yang kita lihat melakukan perbuatan itu, maka kita katakan itu tidak disyariatkan. Kemudian hijr yang kita katakan tadi ini, yang ada di sebelah kiri kita sekarang, terdiri dari setengah lingkaran, ada 3 lampion yang berwarna hijau di situ lampunya, dan kita tawaf harus melewati di depan hijr. Ya, berhenti dulu sejenak di sini Bapak Ibu. Hijr Ismail ini menghadap ke saya. Hijr Ismail ini, sini pintunya ya, ada 2 pintu, tapi biasanya terbuka aksesnya di sebelah sini. Kalau misalnya kita katakan tadi ini bagian dari Ka'bah, sholat di sini berarti sholat di dalam Ka'bah. Makanya menjadi primadona juga ini. Untuk orang-orang itu datang sholat, upayakan berada di sini. Kalau misalnya Allah takdirkan kita untuk masuk ke dalam hijr, maka tipsnya pada saat kita masuk dari arah sini, jangan berhenti di sini untuk sholat di sini. Cari tempat yang di ujung sana supaya tidak diinjak dan dilewati lalu lalang oleh jamaah. Ya, pengalaman saya dulu waktu sholat di tengah-tengah di sini pun sujud susah karena orang banyak mengambil tempat dan full. Waktu itu belum diatur jamaah laki-laki dan jamaah perempuan sehingga bercampur aduk di dalam. Bahkan kadang kita bersentuhan dengan lawan jenis di situ. Tidak terkontrol lah. Makanya kalau misalnya kita diizinkan untuk masuk, ada waktunya, kita sempat untuk masuk, misalnya usahakan di daerah sini ya, yang tidak dilewati oleh orang. Karena orang kalau sudah masuk, dia tidak lihat kita sujud, dia injak kepala kita dan seterusnya. Oke, jadi sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Dan tawaf itu harus melewati ini. Kita katakan tadi dulu bangunan Ka'bah itu bersambung semua ini dengan ini bentuknya, tertutup naik ke atas. Sejarahnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi di dalam. Oke, kita lanjut. Jadi kita terus membaca doa, berzikir, membaca doa, berzikir. Ini tadi rukun Syami yang menghadap ke Syam, dan di depan kita ada rukun Yamani. Rukun Yamani ini sudut sebelum Hajar Aswad. Sudut sebelum Hajar Aswad, rukun Yamani ini menuju ke Hajar Aswad, kita disunnahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita baca doa zikir ini sampai kita ada pada sejajaran posisi Hajar Aswad. Kalau habis doanya belum sampai, ulangi lagi sampai kita berada seposisi sejajaran dengan Hajar Aswad. Ketika kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad,
kita ulangi lagi gerakan tadi dan doa zikir tadi. Bismillah, Allahu Akbar. Tangan kanannya diangkat dan kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita berzikir lagi terus. Ya, saya katakan tadi zikir ini tidak ada doa khususnya. Kecuali tadi yang dari rukun yamani menuju hajar aswad. Itu pun disunnahkan. Boleh tidak membaca doa selainnya? Boleh. Boleh tidak membaca? Juga boleh. Sah saja. Oke? Sah saja selama putaran kita tidak batal wudunya. Kalau kita tawaf kemudian hanya melihat apa tulisannya itu kaligrafi di atas sih, kita lihat keindahan Ka'bah misalnya tanpa membaca doa, sah atau tidak tawafnya? Sah. Boleh. Begitu. Bahkan berbicara dengan bicara yang lain dengan teman kita serombongan itu juga boleh. Tidak ada masalah. Ya, kita ingatkan teman kita tegur tasnya, kita perbaiki pakaiannya dan seterusnya, itu boleh. Selama dalam kondisi kita masih terjaga wudunya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Alas apa? Alas kaki? Enggak, ya. Kalau laki-laki itu kita enggak pakai kaos kaki, Pak. Ya, pakai alas kaki itu boleh-boleh saja selama kita ada kebutuhannya, ada uzurnya. Tidak juga sampai dilarang, tapi kalau misalnya kita normal, tidak ada keluhan untuk kaki, ya sebaiknya kita tanpa alas kaki. Begitu. Satu kali diucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Setiap kita melewati, iya, kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, jalan. Putaran kedua lagi Bismillah, Allahu Akbar. Kalau putaran ketujuh Bismillah, Allahu Akbar, kemudian sudah selesai putaran ketujuh, kita tidak ucapkan lagi Bismillah, Allahu Akbar karena sudah selesai. Kita akan pelan-pelan keluar dari area tawaf. Kita ikuti ustadz kita, nanti akan mengarahkan kita ke sebelah kanan di sini. Ya, bisa ikut saya. Posisi dari tempat kita akan sholat sunnah 2 rakaat itu adalah dengan menjadikan makom Ibrahim di hadapan kita. Jadi posisi tempat sholat sunnahnya itu di area sini. Di area sini. Tadi kita katakan sunnahnya setelah tawaf, sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang dibaca Bapak Ibu di rakaat pertama? Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Dan yang rakaat kedua? Al-Ikhlas. Dihafal semua kan? Iya, keterlaluan kalau tidak dihafal. Qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Nah, bisa menghadap saya. Kalau misalnya kita sudah sholat sunnah, kan menghadap ke Ka'bah. Kita sudah sholat sunnah, maka silahkan tenang. Tidak usah terburu-buru dalam sholatnya 2 rakaat ini. Kerjakan sholat sunnah tersebut dengan sekhusyuk-khusyuknya. Setenang-tenang mungkin yang kita bisa kerja. Tidak usah terburu-buru. Nikmati semua prosesnya. Mulai dari tawaf kita sampai sholat sunnah kita 2 rakaat tadi. Sudah sholat sunnah juga silahkan isi dengan berzikir, kalau perlu berdoa, sambil juga sembari menunggu teman yang lain sementara menyelesaikan sholatnya. Jadi tidak usah terburu-buru di sini. Dan kita jamin tidak akan ditinggalkan sama ustadznya. Ya, jangan bilang, sholat sambil dia terburu-buru, jangan sampai dia ditinggal. Tidak. Insya Allah tidak akan pindah kita dari satu tempat ke tempat yang lain, kecuali dipastikan lengkap anggota rombongan kita. Begitu. Ya. Setelah kita duduk dengan tenang, sholat sudah selesai, kita juga bahkan sudah berdoa selesai. Biasanya di sini nanti diminta sama ustadznya, Bapak Ibu, foto yuk, kita dokumentasi. Karena latarnya sudah begitu indah, Ka'bah di belakang. Oke, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Travel juga, teman-teman tim travel juga butuh untuk dokumentasi. Dan insya Allah tidak akan mengganggu di sela-sela aktivitas rukun ibadah yang kita kerjakan saat umroh nanti. Artinya kooperatif saja dengan seluruh arahan-arahan dari teman-teman yang mendampingi Bapak Ibu semua. Oke, insya Allah lancar, dimudahkan kalau kita terus bisa menjalin komunikasi dengan baik. Gitu. Nah, setelah foto-foto itu, oke, kita pindah ke minum air zam-zam. Minum air zam-zam tadi kita anjurkan banyak atau sedikit? Memang betul kita haus saat itu. Memang betul kita haus saat itu. Dan memang betul kita bilang
Kapan lagi waktunya minum air Zam-Zam dengan kondisi yang begitu tepat sekarang? Bukankah kita sekarang ada di Masjidil Haram? Bukankah sekarang kita sementara melaksanakan umrah? Betapa dahsyatnya doa yang dibaca sebelum minum air Zam-Zam itu. Makanya silahkan amalkan sunnah untuk minum air Zam-Zam seperlunya, secukupnya. Kenapa? Karena masih ada pelaksanaan sa'i yang membutuhkan waktu kurang lebih sama seperti tawaf. Nah, untuk minum air Zam-Zam Bapak Ibu, disunnahkan kita sebelum minum air Zam-Zam berdoa. Berdoa dengan doa apa saja. Ya, Nabi katakan ma'u Zam-Zam liman syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan laptoki proyekku. Amin, minum. Boleh. Siapa yang mau larang kalau doa seperti itu? Kan lagi ada proyek Pak, kita tinggal di Mamuju misalnya, kita tinggalkan di Mamuju ini, mau tidak mau harus ditinggalkan dulu, dititip sama teman rekan kerja. Kita doakan, kita bantu nanti doa di sana. Oke. Pulang-pulang kita dapat ya keuntungan yang besar. Barakah nah istilahnya tuh. Begitu. Berarti ada tuh aja ini Pak. Ingat-ingat mami kan Insya Allah saya naik bus ke Mamuju susah. Biar maju mundur jurang akan ditembus. Ya. Oh jangan, betul-betul lah ini. Baik, kita minum air Zam-Zam dengan berdoa lebih dahulu ya. Kita doa minta kesehatan, minta keberkahan, terserah. Ya, terserah doanya apa. Setelah itu kita minum. Dan biasanya, ini teknis ini, biasanya di tempat menunggu minum air Zam-Zam ini ada saja kadang terpisah jamaah di situ. Nah, ini kan tempat yang dilalu-lalangi juga banyak orang. Makanya bisa nanti kita kerjasama saja. Yang masuk mengantri di konter air Zam-Zam itu mungkin bapak-bapaknya yang mendorong atau mensuplai gelas-gelas untuk ibu-ibunya. Ibu-ibunya nggak usah masuk juga. Ya berkumpul antrian sama laki-laki mengambil air Zam-Zam. Bisa bapak-bapaknya yang jadi relawan-relawan dulu untuk bidadari-bidadari kita. Ya, kita berkhidmah ke mereka supaya tidak repot. Jadi ibu-ibunya kemana? Menunggu saja. Yang sudah minum juga jangan langsung jalan tanpa komando dari ustadznya. Jadi tetap tinggal tenang sambil berzikir silahkan. Sambil menunggu teman-teman yang lain selesai. Kalau ustadznya bilang semua sudah lengkap, jamaah sudah lengkap, rombongan sudah lengkap, sudah dipastikan lengkap jamaahnya, baru kemudian kita bergeser naik ke tempat sa'i. Posisinya tidak jauh dari tempat kita minum air Zam-Zam tadi. Dan di sini pastikan semua handphonenya itu aktif Bapak Ibu. Atau orang tua kami pastikan, kan biasa juga ada tonji HP-nya orang tua, tapi anaknya yang pegang. Baru orang tuanya yang hilang, anaknya ada Ji. Telepon coba memata, HP-nya ada di saya Ustaz. Jadi sama Ji. Jadi kalau bisa kita punya handphone, kita yang kantongi sendiri Pak Ibu. Kita sendiri yang kantongi dan pastikan datanya aktif. Datanya aktif. Oke, pastikan datanya aktif. Itu karena duduk ayo kita pindah supaya berdiri lagi. Baik, sekarang kita akan berjalan menuju mas'a namanya. Diawali sa'i ini diawali di mana? Sofah. Kita awali di Bukit Sofah. Nah, di sini nanti itu Bapak Ibu kita akan berjalan sambil menanjak. Jadi jangan kita berpikir seperti ini nanti datarannya, tapi dia agak menanjak nanti. Namanya bukit, ya berarti akan menanjak. Safa dan Marwah itu sa'i. Ya, kita berjalan dari Safa menuju ke Marwah. Dan setiap bukit ini sebenarnya mustajab untuk kita berdoa. Baik di Bukit Safa maupun di Bukit Marwah. Kita berdoa secara khusus menghadap ke Ka'bah di Bukit Safa ataupun di Bukit Marwah itu dianjurkan. Tapi ada catatannya. Tentu kalau semua satu rombongan ini berhenti di tempat yang sama, itu akan membuat kemacetan arus. Makanya selalu ada askar atau polisi-polisi yang berjaga di situ yang akan membuat dan memastikan perjalanan memutarnya jamaah itu berjalan terus, arusnya jalan terus. Makanya untuk sunnah berdoa khusus di Bukit Safa atau Bukit Marwah itu waktunya terbatas sekali. Terbatas sekali, kecuali kalau senggang.
Ya, kecuali kalau senggang biasanya polisi tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau dia tahu rombongannya tinggal dan membuat kepadatan arus, dia pasti akan suruh kita jalan semua. Jalan. Makanya dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita antisipasi dengan berdoa, berzikir sambil jalan saja. Jadi tidak mesti kita tinggal berdoa. Dia bilang, Ustaz, tinggal dulu berdoa. Ya bisa tinggal kalau tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu arus, pasti kita harus disuruh jalan. Baik, sehingga kita berjalan Bapak Ibu dari Safa ke Marwah sambil jalan, sambil berzikir dan berdoa. Doa dan zikirnya apa? Bebas. Tidak ada doa dan zikir khusus di situ. Ya, ada pertanyaan di sini? Kemudian di bagian atas nanti ada lampu berwarna hijau. Yang menjadi tanda di situ disunnahkan, dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil di lampu yang berwarna hijau seperti ini, oke? Kalau mampu ya. Jadi mohon maaf orang tuaku sekalian, kalau misalnya betis kita sudah mulai rasa pegal, tidak usah dipaksakan. Tidak usah dipaksakan. Kalau masih mampu silahkan, kalau tidak juga tidak perlu dipaksakan. Tidak ada agama, tidak ada syariat kita itu yang memaksakan kita untuk melakukan satu ritual ibadah. Lanjut sambil berzikir, berdoa. Terus kita sampai ke Marwah. Nah, kalau sudah sampai di Marwah, silahkan berkumpul di situ. Kalau sudah sampai di Marwah, berarti sudah terhitung satu. Nanti dari Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah lagi 3. Marwah ke Safa lagi 4. Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Nanti dari Safa ke Marwah 7. Selesai. Taruhlah kita sudah selesai 7 di sini. Pintu keluarnya itu sebelah kanan kita nanti. Dulu masih bisa, masih diizinkan. Ada tadi yang jamaah kita yang sudah umroh berapa kali sebelumnya. Mungkin masih dapat bisa duduk-duduk di atas Bukit Marwah. Ada yang pernah begitu? Sudah terakhir ada bukit di situ kita duduk-duduki. Sekarang Haji tidak bisa lagi. Sudah tertutup aksesnya. Ada pagar atau ada apa lain apa namanya itu ya, polisi yang melintang yang melarang kita untuk masuk ke area itu. Sehingga bahkan kadang kita berzikir, kita berdoa bersama-sama di akhir itu, kadang juga tidak dapat kesempatannya lagi karena polisi suruh langsung keluar. Polisi suruh langsung kita keluar kalau sudah selesai. Nah, dulu kita masih bisa duduk-duduk di sini. Dulu kita tahallulnya di sekitaran sini. Sekarang tahallulnya itu di luar nih Pak. Jadi pintu keluar di sebelah kanan, kita diarahkan nanti keluar. Nanti di luar itu baru banyak tong-tong sampah. Itu menandakan banyak orang di situ yang tahallul. Khususnya ibu-ibu yang mau tahallul di situ diperbolehkan di situ. Tapi potongan rambutnya itu dimasukkan ke tong sampah tadi. Dijaga kebersihannya, jangan sampai jatuh rambutnya ke bawah. Kalau mau tahallulnya ibu-ibu di kamar hotel juga boleh. Ingat catatannya, selama kita belum memotong rambut, selama kita belum tahallul, berarti kita masih dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram, boleh tidak bapak-bapak pakai songkok? Boleh tidak bapak-bapak buka baju? Boleh jika buka baju, yang tidak boleh pakai baju yang lain. Boleh tidak kalau belum tahallul, masih dalam kondisi ihram, boleh tidak bapak-bapak lepaskan itu baju ihramnya? Belum diizinkan, kecuali kita mau masuk WC, toilet dan seterusnya. Artinya jamaah sekalian, kita masih dalam keadaan ihram, masih berlaku semua larangan-larangan tadi. Kapan mulai halal? Kapan mulai jatuh ihramnya? Kapan mulai putus ihramnya? Apa yang menandakan kapan dia? Setelah potong rambut tahallul. Selama belum cukur, berarti masih dalam keadaan bisa dipahami ini? Jadi kalau ibu-ibunya menunda, nanti mau potong rambutnya di kamar, perjalanan dari Marwah
tempat keluarnya sampai ke kamar hotel itu masih kita dalam keadaan ihram. Begitu. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya sudah keringat ini. Ayo silahkan bertanya. Bertanya gratis, tidak membayar. Silahkan Bapak Haji, Ibu Haji, silahkan. Dan insya Allah nanti ada Ustadz kita juga yang mendampingi, nanti bisa lebih banyak komunikasi dan berinteraksi sama beliau. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan karena masih ada lagi agenda pembahasan teknis. Kembali lagi ke ruangan yang tadi, karena prosesi di dalam pesawat, perjalanan tak nanti, di mana transit tak di Jeddah nanti apa yang kita bikin dan seterusnya, nanti akan pembahasan teknis sama beliau Ustaz Ibrahim nanti di ruangan aula tadi. Jadi ini juga penting bagaimana kita masuk di dalam toiletnya pesawat, ya. Karena kan beda toilet pesawat, beda toilet kita di rumah. Pintunya juga beda. Gitu. Nanti akan dijelaskan. Kalau memang tidak ada lagi berarti kita cukupkan dan mengarah ke sana. Kalau sudah selesai Safa ke Marwah putaran ke-7, perjalanannya Safa ke Marwah itu kan zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Kalau sudah sampai di Marwah berarti selesai prosesinya. Selesai prosesinya. Tinggal nanti zikir-zikir biasa, zikir-zikir kebiasaan saja. Kalau kita keluar masjid, berjalan dari masjid ke hotel, mau berzikir juga boleh. Begitu. Cukup ya, Pak Haji, Ibu Haji, sila. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat ya semua. Dan doakan saya juga, ya. Insya Allah. Ya, nanti saya di pemberangkatan berikutnya. Jadi, insya Allah nanti. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, dilancarkan urusan tak. Dan Allah terima niat baik kita untuk perjalanan umrah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali lagi ke aula